Hai, jumpa dengan saya Fauzi. Terima kasih telah membeli software My Pembayaran Basic. Nanti saat Anda menerima software file pertama kali dari kami, bentuknya seperti ini, My Pembayaran Basic. Kemudian kita ekstrak, langsung diinstal juga boleh kalau memang yang dibuat membuka ini adalah komputer yang nanti digunakan sebagai server. Server di sini bukan server dalam artian umum, tapi server adalah software yang di dalamnya ada database. Oke, kita pilih yang server, kita setup. Ya, seperti biasa. Next. Nah, di sini ini kita buat folder baru. Folder baru misalkan kita taruh di F dengan nama contoh pembayaran, pembayaran contoh. Oke, next. Di sini juga kita gunakan pembayaran contoh, shortcutnya biar tidak bingung. Kemudian next. Ingat ya, kita harus meletakkan di F atau di folder di directory lain selain C, karena untuk Windows 7 dan 8 kita tidak bisa mengisi data jika diletakkan di program file, karena secara default Windows akan memblokir isian yang dari pihak ketiga, dan kita itu pihak ketiga, bukan pihak Windows. Oke, ingat harus di luar C atau direktori utama. Next seperti biasa, finish. Nah, di sini untuk instalasi sudah selesai. Kemudian kita ke tadi shortcut My Pembayaran contoh, kita klik ini untuk membukanya. Bisa kita login untuk pertama kali, yaitu admin, passwordnya admin. Nah, ini adalah menu pertama kalinya. Info ini digunakan jika Anda kesulitan, maka bisa menghubungi kami di sini. Oke, yang pertama diisi adalah master. Master di sini ada berbagai macam kelas, ruang, jurusan, dan bagian kedua adalah jenis pembayaran, uraian pembayaran, jenis pembukuan, serta uraian pembukuan. Yang pertama adalah kelas. Kita ngisi kelas, misalkan kelas 1, kelas 2. Saya kasih contoh 2 kelas saja. Kemudian ruang. Ruang adalah paralel dari kelas yang ada, misalkan 1A, 1B, 1C dan seterusnya, atau dengan nama tokoh, misalkan 1 Umar, 1 Abu Bakar, dan lain sebagainya. Misalkan saja saya kasih nama A, B. Jurusan untuk tingkat SD, SMP tidak ada jurusan, maka biarkan saja seperti ini. Tapi untuk tingkat lebih lanjut ada jurusan, klik tambah, seperti biasa jurusannya apa. Oke. Kemudian setting, kita langsung ke setting kelas, tambah, kita pilih kelasnya, misalnya kelas 1, jurusannya kan tidak ada, ruangnya A. Kita pilih lagi kelas 1 tetap, tapi untuk ruang satunya yaitu ruang B. Nah, pada saat impor di kolom kelas, saya perlihatkan impornya ya. Untuk Excelnya bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah Excel bawaan dari kami. Nah, di terakhir sendiri ini kan ada kolom kelas. Kolom kelas ini berasal dari setting kelas, bukan berasal dari master kelas, tapi dari setting kelas. Dan perlu diperhatikan,
tulisannya harus sama, yaitu mulai dari angka, spasinya, tanda hubung ini, spasi lagi, terus huruf. Ini sesuai dengan kondisi di sekolah. Jadi misalkan ini Romawi ya Romawi, terserah sekolahnya sana. Menggunakan nama juga boleh, menggunakan angka boleh, menggunakan huruf boleh. Oke, dari sini kita bisa mengimport siswa. Cara import bisa bisa dilihat dari video kami yang lain. Kemudian kita ngisi siswa. Kita klik tambah. Ini adalah nomor barcode. Jika tidak ada barcode, samakan saja dengan nomor induk. Karena nomor induk ini secara default nanti akan diisi sebagai nomor barcode. Misalkan 1, NISN-nya 1, nomornya 1, nama lengkapnya Ali misalkan ya. Panggilannya Ali, tempat tanggal lahirnya Lamongan misalkan. Dia Maret misalkan tahun 2010, alamatnya apa, terus kelasnya. Nah ini kan kelasnya yang muncul dari setting kan. Oke, simpan. Jika ada foto boleh diambil fotonya, jika tidak ada loncati saja, simpan. Nah dari sini kita sudah mengisi salah satu unsur terpenting, yaitu ngisi siswa. Selanjutnya habis ngisi siswa, kalau sudah selesai semua satu persatu, misalkan berapa ratus, bisa lewat metode import ini. Dari metode import atau metode input. Langkah selanjutnya yaitu mengatur untuk pembukuannya. Pertama, jenis pembayaran. Kita tambah untuk SPP. Kita buat satu jenis pembayaran, misalkan SPP ya. SPP kan masuk bulanan. Di sini ada berbagai macam pilihan. Kita ambil salah satu contoh saja, ini SPP sebagai bulanan. Habis itu biasanya di sekolahan kan SPP itu bukan SPP saja, tapi ada berbagai unsur. Nah, itu bisa dimasukkan. Tetapi jika hanya SPP saja ya tetap dimasukkan satu. Nah, itu tambah kode, anggap saja 1 misalkan. Ini biasanya yang lebih mengerti bendahara, ngerti kode pembukuan. Karena saya jenisnya 1, cuma SPP saja. Oke. Habis itu kita setting pembayaran. Setting pembayaran ini bisa dipilih kelasnya, jurusannya, jenis pembayarannya SPP, urainya SPP, kemudian besarnya, misalkan saja 50.000. Nah, kita simpan. Nah, dari langkah ini semua sebenarnya kita selesai untuk melakukan setting. Untuk melakukan transaksi bisa juga dilihat dari video saya yang lain atau dari sini. Ini transaksi ini. Secara detail di video saya yang lain ada. Ini ada transaksi bulanan SPP yang kita setting tadi 50.000. Kalau ada potongan dimasukkan, kalau tidak ada ya tidak usah, langsung bayar. Kalau bayar 1 bulan seperti ini. Kemudian kalau sudah selesai, tidak ada transaksi yang lain, langsung klik selesai. Misalkan dia membawa uang 100.000, ya ditulis saja 100.000, maka dia akan ada kembaliannya. Jadi ini berfungsi juga sebagai kalkulator agar kita tidak kesulitan untuk pengembaliannya berapa. Kemudian bayar. Nah di sini bisa dicetak. Ini admin, kenapa? Karena saya tadi masuk melalui admin ini ya. Oke, bisa ganti dengan siswa yang lain. Kemudian laporannya, klik laporan. Secara default adalah tanggal ini, tanggal hari ini, tetapi bisa dimaju mundurkan sesuai keinginan, mulai tanggal hingga akhir tanggal. Ini jenisnya SPP, bisa difilter seperti ini. Oke, untuk transaksi ini bisa dilihat di video saya yang lain.
Terima kasih telah membeli software kami untuk versi asli. Saya ucapkan selamat, dan jika ada kesulitan jangan sungkan untuk menghubungi kami. Wassalam.